Ada. Relax saja Pak sambil. Yes. Perkenalkan. Pada pertemuan sebelumnya kalian semua sudah dibagi kelompok ya, yaitu ada kelompok Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Mojopahit, Singosari, dan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Teguh Handoyono. Kebetulan sebagai guru pengajar di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya pada mata pelajaran sejarah. Tentunya saya selalu melaksanakan pembelajaran yang berusaha untuk memfasilitasi minat bakat siswa. Dalam hal ini saya berusaha untuk menerapkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya memfasilitasi karakter siswa, gaya belajar siswa, dan berbagai macam minat siswa. Itu merupakan hal-hal yang biasanya saya lakukan ketika mengajar di kelas. Biasanya saya menerapkan program 1 minggu 1 inovasi. Dalam hal ini saya menerapkan pola-pola pembelajaran, yaitu berbagai macam inovasi-inovasi melalui permainan game, kemudian memanfaatkan media-media, kemudian juga memanfaatkan media sosial, dalam hal ini Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kenapa ini saya lakukan? Karena dari berbagai media, dari berbagai jenis atau metode pembelajaran ini tentunya bisa menumbuhkan minat belajar siswa. Dari minat pasti akan menambahkan motivasi, kemudian juga bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran sejarah ini tidak hanya mempelajari masa lampau, tetapi pembelajaran sejarah pada intinya adalah mempelajari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena pada dasarnya sejarah adalah guru kehidupan atau historia vitae magistra, sehingga secara tidak langsung bisa mewujudkan anak-anak yaitu yang berjiwa Pancasila, berkarakter Bayangkara. Nah, kalau energinya besar maka frekuensinya besar, maka yang dapat merusak jaringan sel manusia tidak lain adalah sinar gamma. Oke. Perkenalkan, nama saya Harunisa. Di sini saya mengajar sebagai guru fisika di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini yang pertama, sebelum menentukan pendekatan, yang pertama saya dengan rekan sejawat saya di MGMP Fisika Sekolah biasanya melakukan analisis terlebih dahulu materi apa yang akan diajarkan selama 1 tahun. Setelah kita menganalisis, baru kita menentukan pendekatan yang cocok dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Contohnya pada materi yang kelas 11 ini yaitu materi fluida, pendekatan yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan berbasis project based learning. Jadi dalam pembelajaran tersebut siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membentuk suatu produk atau project yang dihasilkan, yaitu membuat project based learning ekskavator sederhana. Dari ekskavator tersebut siswa menuangkan seluruh konsep apa yang dia pelajari di fluida statis. Untuk yang metode khususnya ini, saya ambil contoh pada materi radiasi gelombang elektromagnetik. Di radiasi gelombang elektromagnetik ini adalah ilmu yang abstrak bagi siswa, tetapi radiasi gelombang elektromagnetik ini dampaknya sangat dirasakan oleh siswa terutama. Jadi di sini saya menggunakan metode yaitu membuat suatu poster dengan menggunakan Canva, di mana siswa diminta untuk mencari terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari radiasi gelombang yang dia rasakan selama ini. Setelah itu dipresentasikan di dalam kelas sehingga siswa lain juga ikut terlibat memberikan masukan kelebihan dan kelemahan dari radiasi gelombang. Cenderung siswa itu menganggap fisika itu sulit. Jadi di sini saya berusaha untuk mencari pendekatan ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan siswa dan membuat siswa senang di dalam kelas. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang kemarin, kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Lanjutkan yang kemarin. Konjungsi, kedua disjungsi, yang ketiga, yang keempat. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dwi Adhika Mintardi. Saya salah satu guru matematika di SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Saya bergabung di sekolah ini di tahun 2014, suatu kebanggaan yang luar biasa bisa bergabung bersama guru-guru hebat untuk mengajar di tempat ini untuk menciptakan siswa dengan generasi yang luar biasa. Pendekatan yang saya lakukan untuk pengajaran matematika tentunya adalah pendekatan berbasis pada kebutuhan siswa. Sebagaimana sesuai dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kita harus menyesuaikan dengan aspek kodrat zaman siswa dan aspek kebutuhan dari siswa. Tentunya seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi di sini benar-benar saya terapkan bagaimana bisa mewujudkan anak-anak menjadi generasi yang luar biasa tadi. Matematika adalah pelajaran yang kita tahu sendiri, hampir 80% menolak untuk mau belajaran matematika. Matematika adalah momok tersendiri. Tugas saya di sini bersama teman-teman MGMP Matematika adalah bagaimana membuat anak jatuh cinta terhadap pelajaran ini dan menyukainya. Berbagai teknik metode sudah kami lakukan, yaitu pendekatan persuasif dengan membuat pembelajaran menarik di dalamnya, membuat game-game pada saat permainan, memberikan apresiasi pada siswa yang mampu menjawab pertanyaan kami. Hal-hal semacam ini yang sering kita lakukan terhadap siswa, sehingga siswa mampu dan bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Dan tentunya sebagai guru matematika, kita mencoba untuk menjadi teman bagi mereka. Matematika sudah menakutkan, jangan sampai gurunya juga ikut menakutkan. Saya percaya bahwa matematika adalah bahasa universal, di mana yang memungkinkan siswa untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa matematika adalah sebuah mata pelajaran yang berfokus pada kerangka dasar konsep, rumus, dan penggunaan nalar serta logika kita. Dengan anak memahami betul kerangka dasar rumus ini, saya yakin siswa akan mampu dan mudah mengerjakan permasalahan-permasalahan pada mata pelajaran matematika.